Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Grace Glorin, dan rekan saya Resa Nurul Riza. Saya Olivia Haridi Nur Azhara. Saya Kailawi Aulia. Saya Ahmad Wildana. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait video yang berjudul Guru Bully Siswa yang ada di SMA Negeri 3 Takalar. Nah, pembahasan kita kali ini di dalamnya ada inti permasalahan, orang-orang yang terlibat, permasalahan terkait dengan etika, permasalahan terkait dengan profesionalisme, gagasan alternatif, dan juga konsekuensi dari gagasan alternatif itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai inti permasalahan dan juga orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dalam video tersebut menjelaskan mengenai guru yang ada di SMA Negeri 3 Takalar bernama Bapak Jufri selaku guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sedang mengajar di kelas 12. Pembulian ini bermula ketika seorang guru ini mengajar PPKN dan beliau menggunakan metode pembelajaran diskusi. Seperti yang kita tahu, metode pembelajaran diskusi adalah ada kelompok presentasi dan juga ada kelompok penanya. Hal ini bermula ketika kelompok penanya menanyakan pertanyaan kepada kelompok presentasi. Tetapi kelompok presentasi tak kunjung menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh kelompok penanya. Alhasil, Bapak Jufri menunjuk salah seorang siswa yang bernama Rahmatullah untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh temannya. Akan tetapi, Rahmatullah ini tidak kunjung menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan. Karena hal tersebut, Bapak Jufri tersulut emosi dan geram, dan berakibat Bapak Jufri melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar kepada seorang siswa bernama Rahmatullah ini. Dan perkataan yang dilontarkan oleh Bapak Jufri ini adalah di mana Bapak Jufri ini membandingkan pekerjaan salah seorang siswa dengan pekerjaan orang tua siswa lain, yang mana pekerjaan dari orang tua Rahmatullah ini adalah sebagai seorang petani dan dibandingkan dengan pekerjaan orang tua lain yang sebagai panglima TNI. Perkataan yang dilontarkan oleh Bapak Jufri ini membuat hati para siswa yang ada di kelas tersebut geram dan mereka tersulut emosi. Dan pada akhirnya karena kejadian tersebut, semua siswa yang berada di kelas tersebut ingin mengeroyok Bapak Jufri karena mereka berpikir bahwa Bapak Jufri sudah keterlaluan. Nah, teman-teman, seperti itu tadi adalah inti permasalahan dan juga orang-orang yang terlibat di dalam video tersebut. Di dalam kehidupan saat ini masih banyak dijumpai dengan yang namanya perundungan. Tak hanya sebatas perundungan teman-teman, bahkan terdapat perundungan antara guru dengan seorang muridnya. Salah satu contohnya yaitu video yang kita analisis. Nah, di dalam video yang telah dianalisis terdapat permasalahan etika, yaitu melakukan penghinaan serta membandingkan antara pekerjaan orang tua siswa yang bekerja sebagai petani dengan pekerjaan orang tua siswa yang bekerja sebagai panglima TNI. Nah, tindakan tersebut tak hanya sebatas merendahkan, melainkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman atau tidak efektif atau tidak mendukung. Di dalam situasi tersebut juga guru tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar atau pendidik, tapi juga menciptakan suasana di mana murid mungkin merasa terdiskriminasi atau tidak dihargai karena profesi orang tua mereka. Sehingga hal tersebut memungkinkan murid dapat melakukan tindakan pembalasan dengan kekerasan fisik terhadap seorang guru tersebut. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa guru yang viral pada video tersebut mencemooh atau membuli siswanya dengan cara membandingkan pekerjaan kedua orang tua siswa tersebut. Nah, terdapat beberapa istilah di dalam profesi, salah satunya adalah profesionalisme. Profesionalisme sendiri adalah sebuah komitmen para anggota yang memiliki profesi untuk terus mengembangkan strategi
strategi-strategi dalam melakukan profesinya seperti itu. Nah, Pak Jufri selaku pendidik atau guru yang mencemooh siswanya tersebut seharusnya memiliki 4 kompetensi guru, yang diantaranya ada kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Namun, Pak Jufri selaku guru tersebut tidak memiliki setidaknya 3 kompetensi guru, yang diantaranya adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian sendiri ini terlihat bahwa Pak Jufri ini tidak memiliki kepribadian yang baik. Lalu kompetensi sosial, di mana Pak Jufri ini tidak bisa menempatkan dirinya di kelas tersebut, yang dimana kelas tersebut anak-anak tidak berasal dari lingkungan yang sama. Yang terakhir ada kompetensi profesional seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, jalur pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Nah, dengan perilaku Pak Jufri tersebut, tentu ia sudah melanggar kode etik profesi, di mana tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 28 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Adanya pembuatan kode etik tersebut tentunya memiliki tujuan, di antaranya adalah sebagai pedoman berperilaku dan juga menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, Pak Jufri itu sendiri telah melanggar Permendikbud Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3 huruf A mengenai kode etik, yang merupakan integrasi dari nilai yang meliputi integritas. Integritas sendiri merupakan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan, serta bertindak dengan baik dan benar yang menunjukkan kewibawaan. Tertulis pula pada pasal 4 bahwa perilaku integritas yang dimaksud pada pasal 3 huruf A adalah konsistensi antar ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga citra, harkat, dan martabat kementerian di berbagai forum, baik formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri. Guru tersebut yang telah mencemooh atau membuli siswanya dengan membandingkan kedua pekerjaan orang tua siswa tersebut tentu telah melanggar kode etik dan seharusnya mendapatkan sanksi. Tertulis pada pasal 13 bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku dikenai sanksi moral dan atau tindakan administratif. Gagasan alternatif dari video tersebut. Yang pertama adalah menjalani pelatihan anti perundungan. Guru-guru perlu menjalani pelatihan anti perundungan kepada siswa dan sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap dampak perundungan dan strategi pencegahannya. Yang kedua adalah partisipasi aktif dari orang tua. Partisipasi aktif orang tua dapat diperlukan dan diharapkan dalam kegiatan sekolah dalam pembentukan kebijakan anti perundungan, edukasi tentang etika penggunaan media sosial, dan platform kampanye positif di dalam platform tersebut dapat membantu mengurangi dampak negatif dari perundungan tersebut. Yang ketiga adalah penerapan sanksi yang tegas. Penerapan sanksi yang tegas sangat diperlukan kepada guru agar tidak berlanjutnya perundungan tersebut. Yang pertama adalah berupa teguran, yang kedua adalah penurunan jabatan, dan yang ketiga adalah melaporkan ke pihak berwajib karena terdapat di pasal 351 KUHP dan mendapatkan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Oke, baik, selanjutnya akan saya perjelas mengenai konsekuensi gagasan alternatif. Nah, di sini pada guru tersebut konsekuensinya apa? Yang pertama adalah kita beri surat pelanggaran tersebut terhadap guru tersebut yang telah membuli siswanya, sehingga dari surat pelanggaran tersebut itu akan menindaklanjuti bagaimana guru tersebut akan diturunkan jabatannya ataupun dimutasi dari sekolahnya, ataupun juga guru tersebut akan dijalani pembinaan, yang dimana pembinaan ini akan diberikan oleh guru-guru senior mengenai potensi dalam bullying itu seperti apa dan bagaimana
ketika dia menjadi guru tuh tanggung jawabnya seperti apa untuk menangani bullying yang telah dia lakukan pada siswa tersebut. Nah, tapi dalam keadaan pembinaan ini ada beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah guru senior yang membina guru tersebut ini akan memiliki tugas berlebih, sehingga tugas dalam tanggung jawab mereka dengan konsekuensi ini akan bertambah. Pada pembinaan tersebut guru senior akan menambah dan juga menambah pekerjaan, sehingga dari jadwal mereka, tanggung jawab mereka ketika ada pembelajaran di kelas ataupun itu, guru senior akan menambah dengan bagaimana caranya mengatur pembinaan terhadap guru yang bersangkutan dengan kasus bullying. Dan juga yang kedua di sini adalah ketika seorang guru yang mempermasalahkan ini tuh mengikuti pembinaan, tetapi untuk tanggung jawab pembelajaran ataupun mengajari siswa itu akan tetap berkelanjut. Karena jika tidak guru ini diberhentikan dari tanggung jawab mereka ketika mereka mengajar, maka yang pertama adalah sekolah akan memberikan program baru yang tentunya itu akan memutar otak dan memutar perencanaan yang awal semester sudah dibangun, sehingga di tengah-tengah jalan akan kita ubah lagi, itu akan menyulitkan bagi beberapa guru yang terlibat di dalamnya, sehingga guru tersebut tetap mengikuti jam pelajaran sesuai dengan pembinaan yang ada, dan juga bagaimana kita menindaklanjuti guru tersebut itu merupakan profesionalisme dalam bekerja. Karena dari pemulihan tersebut adalah guru ini menyebabkan kementalan terhadap siswa tersebut yang kena. Selanjutnya mengenai pembelajaran yang baru, program yang baru adalah ketika kita guru tersebut itu dibina dengan beberapa mata kuliah yang tetap diajarkan, itu adalah kita harus memberikan program ke dalam mata pelajaran atau bahkan membuat ekstrakurikuler baru, dan tentu hal tersebut merubah program pembelajaran yang dibentuk, dan itu akan menyulitkan dan juga memiliki beberapa sisi negatif untuk guru-guru yang lainnya. Dan untuk selanjutnya adalah konsekuensi terhadap orang tua. Nah, bagaimana orang tua ini harus mendorong siswa untuk tetap meninggikan kepercayaan dirinya dan motivasinya ketika dibully oleh guru yang bersangkutan karena pekerjaan orang tua tersebut. Nah, sekian dari saya untuk konsekuensi dari setiap alternatif yang ada. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata,